Videonya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi ya di malam hari ini. Kita ditemani oleh Pak Ilmi dalam pembahasan UP. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Semangat selalu ya. Jangan kendor semangatnya. Yuk dimantepin lagi. Ya, sebelum ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan tentunya dikabulkan cita-citanya yaitu bisa lulus UP ya pada tahun ini Bapak Ibu. Amin. Baik, pada malam hari Jangan lagi ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Sama seperti biasanya, kita harus tahu dulu materinya ya. Materi untuk bahasa Indonesia. Kira-kira materi bahasa Indonesia itu seputar apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu kira-kira? Ya nanti hubungannya dengan teks, kalimat, puisi, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya. Baik, kita ingat-ingat dulu untuk materinya ya, biar nanti ketika mengerjakan soalnya bisa ya. Baik Bapak Ibu, di sini yang pertama yaitu kita belajar tentang ragam teks. Nah, ragam teks macam-macam atau jenis teks itu terdiri dari apa saja? Satu, ada teks faktual, kemudian ada teks cerita, ada teks tanggapan, dan ada teks normatif. Normatif. Nah, kita bahas satu persatu ini ya. Jadi harus tahu nanti ciri-ciri daripada teks-teks tersebut ya. Oke, sekarang kita ke teks faktual. Sambil dicatat ya, ada catatannya. Jangan lupa pensilnya, bolpennya, dan juga bukunya ya. Paling enggak itu kata kunci itu harus ditulis ya, harus ditulis ulang. Walaupun sudah ada print-printannya Pak, sudah saya print, tidak masalah ya. Agar pemahaman kita dan juga ingatan kita itu semakin kuat ya Bapak Ibu. Baik, teks faktual itu teks yang bersifat nyata. Namanya saja faktual ya. Bersifat nyata, benar-benar terjadi. Jadi ini kata kuncinya. Teks faktual itu bersifat nyata. Lah, teks faktual itu punya genre. Ya, apa saja itu? Yaitu yang pertama, ini termasuk bagian dari teks faktual ya. Yang pertama adalah teks Deskripsi ini kata kuncinya apa? Deskripsi itu kata kuncinya adalah menggambarkan. Deskripsi menggambarkan suatu objek atau benda. Ya, misalkan ini ada ballpoint. Ballpoint ini bentuknya panjang kan gitu ya. Nah, kemudian warnanya apa ini? Warnanya hitam, ya kan? Ada tutupnya. Lah itu berarti dia deskripsi, menggambarkan, ya, menggambarkan. Nah, kalau nanti di soal ada seperti itu, maka termasuk ke dalam jenis teks deskripsi. Kemudian yang kedua yaitu teks prosedur atau arahan. Teks prosedur atau arahan ini apa Bapak Ibu? Yaitu punya tujuan untuk mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah. Ini kata kuncinya. Jadi di situ itu ada
langkah-langkah pembuatan tempe, langkah-langkah pembuatan puding dan lain sebagainya. Kalau di situ ada seperti itu, maka dia termasuk teks prosedur atau teks arahan. Ya, jadi kata kuncinya dipegang. Deskripsi menggambarkan prosedur, mengarahkan atau mengajarkan langkah-langkah. Ya. Sekarang ke berikutnya. Kalau tadi teks faktual ada dua, yaitu deskripsi sama prosedur. Sekarang kita ke teks tanggapan. Teks tanggapan itu berisi apa? Berisi ucapan. Ucapan di sini berbentuk titik, komentar, dan sebagainya. Ya, jadi itu namanya teks tanggapan. Berisi tentang kritik, komentar, dan lain sebagainya. Itu teks tanggapan. Ya. Nah, teks tanggapan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada eksposisi dan ada teks eksplanasi. Ya, teks eksposisi itu berisi paparan gagasan atau usulan, ya, yang bersifat pribadi. Itu namanya teks eksposisi. Nah, biasanya itu kalau kita ngajarkan ke anak-anak itu teks eksposisi itu berisi tentang pengetahuan, begitu katanya ya. Nah, jadi berisi paparan gagasan atau usulan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu teks eksplanasi. Ini yang sering kita dengar ya. Kalau Bapak Ibu guru kelas 5 atau kelas 6 ini pasti tahu ini. Teks eksplanasi itu berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam. Ya, teks eksplanasi itu berisi penjelasan tentang terjadinya fenomena alam, fenomena sosial, ilmu pengetahuan dan budaya. Ya, jadi misal itu di teks itu isinya tentang terjadinya pelangi, misal. Ya. Nah, itu berarti dia masuknya kemana? Masuk ke teks eksplanasi. Lah, teks eksplanasi itu struktur ya. Strukturnya apa? Ini sering sekali nih ya, sering sekali keluar di UP ini. Teks eksplanasi itu punya struktur. Strukturnya itu ada pernyataan umum, deret penjelas, kemudian interpretasi. Nah, ini kemarin yang saya sebutkan kemarin kan kita belajar IPS itu ada interpretasi. Ya. Interpretasi tapi di metode sejarah ya. Kalau ini di teks eksplanasi ya. Jadi strukturnya itu ada pernyataan umum, ada deret penjelas, ada interpretasi. Interpretasi itu kesimpulan ya. Jadi apa Pak interpretasi? Kesimpulan ya. Interpretasi kesimpulan. Selanjutnya sekarang ke teks cerita. Teks cerita namanya saja teks cerita ya, menceritakan suatu peristiwa ya, mengisahkan kejadian. Nah, ini namanya teks cerita. Lah, teks cerita itu terdiri dari apa saja di sini? Ada teks cerita ulang. Memiliki tujuan sosial untuk menceritakan kembali peristiwa masa lalu. Ya, cerita ulang. Ya, kemudian ada anekdot. Anekdot itu apa Bapak Ibu? Cerita rekaan. Nah, jadi yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi rekaan, ya, cerita rekaan. Kemudian ada eksemplum. Eksemplum itu apa Bapak Ibu? Yaitu teks yang bertujuan untuk menilai perilaku atau karakter dalam cerita. Ini eksemplum. Ya, jadi teks cerita terdiri dari apa saja? Cerita ulang, anekdot, eksemplum. Ya, sekarang kita ke berikutnya yaitu naratif. Namanya naratif. Nah, naratif ini tipe ini sama dengan ketiga tadi teks cerita lah, ya kan? Sama dengan tadi teks cerita. Nah, teks naratif
Model penceritaan pada teks tipe ini antara masalah dengan pemecahan masalah tidak menyatu dalam satu teks. Jadi pada intinya sama dengan tadi ya. Naratif itu sama dengan teks cerita. Kemudian ada normatif. Normatif. Teks normatif itu adalah teks yang isinya itu ada norma, aturan, atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu namanya normatif. Ya. Ini Bapak Ibu, nanti baru kita ke soal ya. Kita masih materinya dulu. Sekarang kita ulang lagi. Biar hafal ya, biar hafal ya. Macam-macam teks ada apa Bapak Ibu? Kenapa Ada ya? teks Macam faktual, teks teks faktual, cerita, cerita, teks teks tanggapan, tanggapan, dan teks normatif. normatif. Faktual bersifat Nyata. nyata. Deskripsi Menggambarkan suatu menggambarkan. Prosedur mengarahkan ya, berisi langkah itu prosedur. Kemudian teks tanggapan berisi kritik, Kritik, ucapan atau komentar. sebagainya. Ada teks expo, Dan eksposisi dan paparan gagasan eksplanasi. eksplanasi, penjelasan proses terjadinya fenomena alam, Fenomena alam. Sosial dan budaya. eksplanasi. Kemudian teks cerita, Teks cerita, suatu peristiwa. Menceritakan cerita. ceritakan peristiwa atau mengisahkan kejadian. Ada teks cerita ulang, tujuannya apa? Menceritakan masa lalu. Ceritakan kembali ya. Anekdot, cerita Rekaan. Rekaan. menilai Menilai karakter. Ya. Kemudian ada naratif, ini sama dengan tadi ya, sama dengan Teks cerita. normatif, Berisi aturan. Masalah yang Tentang norma aturan. atau di aturan. situ ada norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. itu namanya normatif. Lah, teks itu juga ada fiksi, ada Non-fiksi. Kalau fiksi itu berdasarkan apa Bapak Ibu? Fiksi itu Ada berdasarkan kisah Hayalan. fiksi, Fiksi Fiksi itu khayal. berdasarkan imajinasi ya, khayalan ya, imajinasi. Khayalan itu fiksi ya. Nah, bahasa yang digunakan pada teks fiksi itu ada denotatif, bahasa sebenarnya ya. Ada Konotatif. tidak sebenarnya, asosiatif. Apa Bapak Ibu asosiatif itu? Asosiasi itu apa Bapak Ibu? Halo? Asosiasi itu apa asosiasi? Hubungan ya. Nah, kemudian ada ekspresi. Ekspresif itu di situ itu tentang raut mukanya gimana, itu ekspresif. Kemudian ada sugestif. Sugestif itu mempengaruhi. Kemudian ada plastis. Ada yang tahu plastis itu apa? Plastis itu apa Bapak Ibu? Halo? Halo. Ya, apa plastis? Tahu Pak. Kira-kira kalau plastis itu dalam keseharian itu kan apa ya istilahnya ya, ukurannya itu bisa berubah-ubah gitu loh. Nah, kalau di bahasa gitu gimana kira-kira? Plastis itu. yang sifatnya berubah-ubah, Pak. Bersifat mudah dibentuk. mudah dibentuk. Perubahan bentuk yang terjadi Nah. pada benda secara permanen. Nah, itu kalau di benda, kalau di bahasa kira-kira
Kalau di bahasa Ya, mudah begitu ya intinya ya. mudah, Mudah begitu ya. Mudah ya, mudah dibentuk. Ya. mudah dibentuk. Kalau di bahasa berarti ya mudah gitu. Bahasanya itu Dibentuk. mudah begitu ya intinya. Nah, tes teks fiksi itu di situ ada tema, ada perwatakan, ada alur, ada latar, ada amanat. Itu teks fiksi ya, teks fiksi. Teks fiksi itu bagian yang pertama itu apa Bapak Ibu? Tema. Teks fiksi. Strukturnya maksudnya, struktur. Orientasi. Itu terdiri dari orientasi. Ini sering keluar di UP. Orientasi. Orientasi itu pengenalan. Pengenalan tema, pengenalan toko, pengenalan latar. Itu namanya orientasi. Nama lain orientasi apa? Pengenalan. Nah, kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu apa Bapak Ibu? Masalah. Terjadi yang ada dialami masalah, tokoh. ada masalah di situ. Jadi pertama Banyak kan yang masalah. ketika kita memahami tentang teks fiksi itu mesti pertama itu di situ ada pengenalan dulu. Pengenalan toko, tema, latarnya, kemudian baru komplikasi itu ada masalahnya, baru yang terakhir ada resolusi, penyelesaian masalah. Jadi nanti gimana? Soal di UP itu bentuknya gimana sih Pak tentang ini? Jadi Bapak Ibu tuh disajikan teks, di situ disuruh mencari yang mana yang termasuk orientasi, yang mana yang termasuk komplikasi, yang mana yang termasuk resolusi. Nanti seperti itu ya. Nah, oke, yang penting Bapak Ibu tahu orientasi, pengenalan, komplikasi, masalah yang dialami oleh tokoh utama, resolusi, penyelesaian. Ini yang penting-penting saja yang saya kasihkan ya di sini ya. Nah ini tadi ya, ini dibagi lagi nih. Ini alur tadi ya, alur ini, alur. Nah ini alur cerita terdiri dari ini. Boleh pindang tadi. Yang pertama adalah pengenalan. Ini hampir sama dengan tadi, tapi ini lebih diperinci lagi ya. Lebih diperinci lagi. Ada pengenalan. Pengenalan itu eksposisi atau orientasi ya, orientasi pengenalan. Jadi di sini awal muncul cerita itu mengenalkan toko, latar, situasi, watak dan lain sebagainya. Kemudian tahap pemunculan konflik atau disebut dengan Rising action. Rising action. Jadi mulai muncul konflik. Nah, kan seperti itu biasanya kalau kita buat teks fiksi ya. Jadi pengenalan dulu, kemudian mulai muncul konflik. Sebenarnya ada 3 intinya tadi ya. Jadi orientasi, kemudian komplikasi, terus terakhir resolusi. Lah ini diperinci lagi ya. Komplikasi itu ada mulai muncul dulu gitu loh. Mulai muncul masalah dulu, muncul konflik namanya rising action. Kemudian konflik pemuncak namanya apa? Turning point atau klimaks ya. Kemudian konfliknya mulai menurun. Nanti klimaks. Baru yang terakhir penyelesaian atau resolution. Jadi intinya yang ini Bapak Ibu, rising, klimaks, anti klimaks ini masuk ke dalam komplikasi tadi ya. Jadi komplikasi itu terbagi menjadi 3. Ada pemunculan konflik, ada konflik memuncak, ada konflik menurun. Nah, jadi yang terpenting ini loh Bapak Ibu, ini loh. Kata-kata asing ini loh. Ini Bapak Ibu harus tahu kata kuncinya ini ya. Jadi rising action, pemunculan konflik, klimaks, memuncak, anti klimaks, menurun. Nah, itu yang harus dicatat gitu loh. Jadi ini kan banyak ya, sudah diberikan rangkuman, tapi harus diperkecil lagi. Ya, Bapak Ibu tulis kata kuncinya ya. Saya kira sudah ditulis. Ya, jadi kalau hanya mendengarkan nanti kurang paham.
Nah, Pelan-pelan. nah. Belum lagi, Pak. Itu Pak. Halo ya, gimana Bu? Ya, komplikasi terbagi 3, boleh lihat dulu Pak. Oh, ketinggalan. Ulang lagi. Oke. Tulisannya bisa diperbesar sedikit Pak. Bisa diperbesar sedikit ya. Saya perbesar. Ini Belum, Pak. Lagi Pak. lagi. Ya, iya Pak. Nanti terpotong Bapak Ibu ya. Kalau terlalu besar nanti terpotong ya. Oke. Baik, ini Bapak Ibu ya. Jadi teks fiksi itu adalah teks yang berdasarkan apa tadi? Teks fiksi itu. Hayalan. Berdasarkan khayalan, berdasarkan imajinasi. Nah, terus bahasa-bahasanya pada teks fiksi itu ada denotatif, ada konotatif, ada asosiatif, ada ekspresif, ada sugestif, dan ada plastis. Ya, denotatif itu bahasa yang sebenarnya. Konotatif itu bahasa yang tidak sebenarnya. Asosiatif itu hubungan. Ekspresif itu Mengaruhi ekspresi. ya, sugestif itu mempengaruhi. Terus plastis itu mudah. Ya. Sugestif itu apa, Pak? Apa Bu? Sugestif itu apa? Sugestif. Mempengaruhi. Sugestif itu mempengaruhi. Oh, iya. Nah, bahasanya itu mempengaruhi di teks fiksi itu kan mempengaruhi pembaca kan. Ya, supaya tertarik untuk membaca itu kan. Plastis sudah dipahami ya, udah. Ekspresif di situ itu ada ekspresi. Raut mukanya gimana, mimik mukanya itu gimana, itu namanya ekspresif ya. Ekspresif, ya. Oke, terus Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, teks fiksi itu terdiri dari 3. Ada orientasi, pengenalan, komplikasi itu muncul masalah, resolusi itu penyelesaian masalah. Nah, itu yang perlu digarisbawah. Kemudian komplikasi itu terbagi menjadi 3. Loh, yang lainnya Pak, udah dulu. dengar. Yang lainnya dulu Bapak Ibu. Mikrofonnya, Ibu Idawati mikrofonnya. nih kayaknya Halo. Ibu Idawati lupa di mute. Komplikasi Mikrofonnya, terbagi 3. halo. Komplikasi terbagi 3 apa saja Pak? Komplikasi itu muncul masalah ya. Muncul masalah itu terbagi menjadi 3. Ada rising action. Rising action itu mulai muncul masalah. Kemudian ada klimaks, puncak. Ya, kemudian ada anti klimaks yaitu Menurun. ya, menurun. Nah, oke. Lanjut. Sudah paham ya nyampe sini ya? Resolution itu penyelesaian. Jadi intinya itu ada 3, cuman komplikasi itu dibagi menjadi 3 ini tadi ya. Jadi intinya itu ada orientasi, ada komplikasi. Komplikasi terbagi menjadi 3, ada rising action, ada klimaks, ada anti. Kemudian terakhir adalah resolution ya, resolusi ya. Pemecahan masalah, penyelesaian masalah. Oke, kita ke non fiksi. Kalau tadi fiksi berdasarkan khayalan, kalau non fiksi berdasarkan Kenyataan. berdasarkan fakta. Nah, biasanya kalau fiksi tadi kan dongeng-dongeng itu ya, biasanya ya. Cerita-cerita itu ya biasanya. Kalau non fiksi itu berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta. Ya. Nah, ini terbagi menjadi 2, ada faksi, ada non fiksi ya. Faksi dan non fiksi itu masuk ke teks non fiksi ya. Nah, yang faksi itu apa sih Bapak Ibu? Biografi. Ada autobiografi, kisah nyata. Ya, kemudian cerita-cerita dari kitab suci itu namanya teks faksi. Ya, itu namanya teks faksi. Kemudian ada teks non fiksi, yaitu pengetahuan, ya, disusun berdasarkan data valid tentang pengetahuan
tanpa mengurangi isi data. Nah, contohnya adalah buku referensi, buku pelajaran kita itu ya, yang ada di sekolah itu teks non fiksi ya, buku petunjuk, buku pelajaran, kamus, ensiklopedi, peta dan lain-lain itu adalah termasuk non fiksi. Non fiksi. Nah, teks non fiksi itu terbagi menjadi ini Bapak Ibu. Ada deskripsi tadi ya, menggambarkan, ada eksplanasi. Eksplanasi apa Bapak Ibu tadi di atas? Eksplanasi, raut ekspresi. Eksplanasi, teks eksplanasi. Penjelasan Pak, fenomena alam. Eksplanasi proses Teks yang berisi berisi fenomena proses alam. terjadinya fenomena Alam, Itu sosial, eksplanasi. Ada pengetahuan dan budaya. prosedur, ada teks laporan, ada tanggapan. Ini semua masuk ke dalam teks non fiksi. Kenapa kok ini masuk non fiksi Bapak Ibu? Karena berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Ini kalau ndak terlalu penting saya loncati ya, saya loncati. Oke, kita ke nah ini kaidah kebahasaan ya, kaidah kebahasaan. Nih Bapak Ibu, ada baku. Baku itu apa Bapak Ibu? Baku itu yang sering digunakan. Ya, Yang taat berlaku. asas kebahasaan. Baku itu ya berdasarkan EYD itu ya. Ya. Atau sekarang itu diganti ya, bukan EYD. Apa itu sekarang itu? Yang terbaru itu loh Bapak Ibu. Apa ya? Bukan EYD apa ya yang terbaru itu? Ya itu ya intinya yaitu baku ya. Kemudian denotatif. Denotatif itu sebenarnya tidak bermakna ganda. Kalau konotatif kan bermakna Kiasan. iya, kiasan. Nah, itu. Kemudian berkomunikasi, ada kohesif. Kohesif itu apa Bapak Ibu? Hubungan. Tercipta hubungan gramatik antara unsur-unsur ya. Nah, ada koheren. Koheren itu apa Bapak Ibu? Unsur pembentuk kalimat atau alinea. Mendukung satu makna ya. Nih. Intinya di situ ya. Yang penting-penting saja ya. Oke, lanjut. Ini kalimat. Ya, kalimat. Itu dari di sini ada klausa, ada frase, ada kata. Ini namanya kata ya, seperti ini ya. Tapi ini dia termasuk kalimat kan ya. Kenapa kok disebut kalimat ini dia? Padahal satu kata ya kan, biasanya kan seperti itu. Ini buku. Nah, Digantungi batu. Ya, jadi tergantung dari cara kita menyampaikan ya. Cara kita menyampaikan. Biasanya kan kalau kita bercakap-cakap itu ketika kita ditanya seseorang ya, berapa anakmu? 2. Kan dijawab cuman 2 lah. 2 itu juga kalimat ya. Nah, sebenarnya kalau lengkapnya kan anak saya berjumlah 2 kan begitu ya. Nah, ini Aldo membeli buku, ini namanya klausa. Kalau seperti ini. Buku baru namanya frase ya. Kemudian kita ke kalimat. Oke, yang terpenting saja yang saya bahas di sini ya. Ini yang terpenting ini sering keluar ini ya. Ada kalimat deklaratif. Deklaratif itu diakhiri tanda titik Bapak Ibu. Ini deklaratif. ya. Ada Deklaratif atau kalimat berita ya biasanya ya.
Kalimat deklaratif itu diakhiri tanda titik seperti ini. Ya. Diakhiri tanda titik ini namanya deklaratif. Interrogatif. Interrogatif itu apa Bapak Ibu? Diakhiri tanda Tanya. akhiri tanda tanya. Tanda tanya. Ya. Diakhiri tanda tanya atau kalimat tanya biasanya ya. Kita kan nyebutnya kalimat tanya ya. Nah, tapi di UP itu enggak kalimat tanya begitu, tapi interrogatif. Ya. Kemudian ada imperatif. Imperatif itu apa Bapak Ibu? Kalimat perintah. Kalimat perintah ya. Diakhiri tanda seru. Tanda seru. Tanda seru seperti ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi tadi mulai dari deklaratif apa? Diakhiri tanda D. Kemudian interrogatif diakhiri tanda tanya. Terus imperatif diakhiri tanda Seru. Seru. tanda seru. Oke. Paham Bapak Ibu? Kalau paham saya masuk ke soal bahasa Indonesia. Ya Allah, Pak. Belum nempel banget. Belum nempel banget tapi sudah banget ya. Oke, baik. Saya langsung ke soal update saja ini. Update yang kemarin ini ya. Soal update yang kemarin saja. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini soal yang kemarin ini. Silakan dibaca dari salah satu yang membaca. Silakan ya. Pak Yumi Ada izin salah satu tulisannya yang terlalu kecil. terlalu kecil. Ya. Cukup. Saya besarkan ya. Terima kasih Pak. Sudah besar? Masih kecil? Jangan besar-besar Pak, nanti terpotong. Aduh, terpotong. Oh, terpotong ini, terlalu besar. Oke, segini ya. Oke. Oke, ya ini. Cukup ya. Ya, ginilah bahasa Indonesia ya. Soalnya seperti ini dan ini nyata keluar Pak Anu nih udah. ya. Ini Oke, kemarin silakan. saya dapat Pak, soalnya ini saya dapat UP kemarin. Soalnya ini dapat UP kemarin. Saya dapat Pak UP, saya jawabnya E. Oh, begitu ya, Ndak. Kadang diacak, Bu. Jangan lihat nanti, oh kalau ada soal ini nanti E ya. Teliti Saya lagi jawabnya ya. E, kemarin masih ingat Pak, jawabnya E. Nggak tahu benar tidak. Betul lah itu Ibu tuh. Maksud saya begini, Bu. Walaupun besok keluar Bapak Ibu ya. Misal ini ya, walaupun besok keluar di UP. Itu tetap Bapak Ibu periksa huruf kapitalnya, huruf itunya jangan-jangan saya bahas di sini jawabannya E, tapi bisa jadi di UP itu diacak sehingga jawabannya bisa jadi di A gitu ya. Itu Pak ya, betul Pak ya Pak. Iya, kalau kita ndak ini ini kemarin di bimbel keluar ini jawabannya E, saya jawab langsung E. Lah itu kesalahan kadang-kadang. Harus diteliti dulu, itu diacak Bapak Ibu ya. Bisa jadi Ibu Dian misalnya, itu nomor 1 itu soalnya sama dengan Ibu Indah. Tapi jawabannya itu nanti bisa berbeda. Bu Indah itu jawabannya di A. Sedangkan Bu Dian itu jawabannya di E. Itu ya. Jadi tolong walaupun keluar misalnya, itu tolong dibaca kembali, diteliti kembali. Bisa jadi soalnya itu diacak. Jawabannya diacak ya Bapak ya. 2 Mei 2000. Jangan terlalu percaya dengan ini ya, soal kemarin ini E, jadi saya jawab E. Jadi dibaca lagi Bapak Ibu ya, diteliti lagi ya. Oke, silakan. Nomor 1. Silakan Bu Wahyu. Nomor 1 untuk membacakan. Cermatilah teks di bawah ini. SDN Harapan Jaya nomor 1 akan mengadakan perlombaan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional
tahun 2021. Lomba akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Mei 2021 pukul 9 sampai selesai di Aula SDN Harapan Jaya nomor 1. Oleh karena itu, kepala sekolah akan mengundang guru-guru dan semua siswa untuk menghadiri lomba tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, penulisan yang tepat untuk surat undangan adalah A. Hari garis miring tanggal titik 2 Sabtu 2 Mei 2021 pukul titik 2 9 sampai 13. Tempat titik 2 Aula SDN Harapan Jaya nomor 1. Yang B, hari garis miring tanggal titik 2 Sabtu garis miring 2 Mei 2021 pukul titik 2 9.00 sampai dengan selesai. Tempat titik 2 Aula SDN Harapan Jaya nomor 1. Yang C, hari garis miring tanggal titik 2 Sabtu 2 Mei 2021 pukul titik 2 9.00 sampai dengan 13.00. Tempat titik 2 Aula SDN Harapan Jaya nomor 1. Yang D, hari garis miring tanggal titik 2 Sabtu 2 Mei 2021 pukul titik 2 09.00 sampai dengan selesai. Tempat titik 2 Aula SDN Harapan Jaya nomor 1. Yang E, hari garis miring tanggal titik 2 Sabtu 2 Mei 2021 pukul titik 2 9.00 sampai dengan selesai. Tempat titik 2 Aula SDN Harapan Jaya nomor 1. Ya, tapi bahasanya saya masih ingat. Bahasa sih Kenapa ini Dan Ya, yang mana Bapak Ibu? Jawabannya. Saya yang E, Pak. Jawab Pak. Jadi harus diteliti ya. Nama hari itu harus huruf besar awalnya. Kapital. Harus huruf kapital. Ini salah ini ya. Ini tandanya ini ya. Tandanya ini ya. Nah, harusnya apa ini? Harusnya? Ya hurufnya besar, Pak. Koma, Pak. Terus ini salahnya di mana ini salahnya? Sampai pukul 1. Yang C, Pak. Oh ya, S titik D atau jadi bukan sampai pukul 1 ya. Iya. Tapi di sini kan kita sesuaikan dengan yang atas. Ya kan pakai sampai selesai ya. Jadi harus diteliti. Ini kalau tidak teliti sepertinya betul ini ya. Iya. Nah, itu ya. Ngecoh. Terus yang ini yang D ini apa ini? Jayanya Jayanya huruf Ya. J kecil itu. J-nya kecil ya. Nah, huruf kecil. yang tepat adalah yang ini ya. Jadi tolong walaupun soal itu keluar, tolong jangan langsung di justice yang E ya. Kayak saya. Diacak ke yang lain. Makanya Bapak Ibu nanti jane mudah soalnya boleh gagal ya karena tadi terlalu percaya ya. Jadi diperiksa lagi ya. Oke, baik. Selanjutnya ini. Oke, lanjut berikutnya, ya. Apa rupanya di sana? Nomor 2, silakan. Bu, siapa? Bu Aisyah, silakan. Ya, baik. Nomor 2, masalah teks di bawah ini tak konsisten. Terdengar bunyi alarm begitu keras. Mengusik Agus yang terlelap. Dia menggeliat menahan rasa kantuk. Kemudian dia membuka matanya secara perlahan. Oh Tuhan,
Agus terkejut melihat jam, ternyata pukul 7 pagi. Dia langsung bergegas menuju kamar mandi. Kemudian dia mandi dan merapikan diri, lalu tancap gas untuk pergi ke kantor. Sesampainya ia di kantor, dia sudah terlambat menghadiri meeting yang diajukan dari jam biasanya karena bosnya akan segera pergi ke luar negeri. Maaf, Pak, saya boleh masuk? Tanya Agus pada bosnya yang sedang memimpin meeting. Ya, silakan duduk, Gus. Tapi maaf, proyekmu digantikan Rian. Tapi kenapa, Pak? Saya hanya terlambat sebentar. Ini bukan masalah sebentar atau lama. Di perusahaan ini, para pekerja profesional. Proyek itu dari dulu saya percayakan sama kamu, tapi kamu ternyata tidak konsisten. Selanjutnya, punten. Slide-nya, Pak. Slide-nya, oke. Berikutnya ya. Meski telat sebentar, ada satu di antara temanmu yang bisa memberi ide bagus untuk proyek itu. Maaf sekali lagi, sudah bagus kamu tidak saya keluarkan dari tim. Jelas bosnya dengan tegas. Seketika Agus langsung terdiam dengan wajah yang penuh dengan penyesalan. Setelah meeting selesai, Agus pergi menuju meja kerjanya. Apa hari ini, Gus? Sampai telat seperti ini. Tak seperti biasanya. Ini salahku, Dev. Aku begadang semalam nonton bola tim kesukaanku sampai larut malam. Sampai-sampai aku lupa kalau ada proyek penting dan seharusnya menguntungkan bagiku. Makanya kamu harus mengutamakan profesi daripada hobi, sambung Devi sedikit menasehati. Oke, lanjut, lanjut. Pak. Berikutnya ya. Nah, ini. Nah, ini kan keluar tadi yang saya sampaikan ya. Jadi memang bahasa Indonesia itu panjang soalnya. Iya, Pak. Bapak Ibu harus telaten. Betul, Telatennya Pak. gini. Satu lembar, Pak. Kalau ada soal yang panjang yang harus dibaca dulu adalah bukan bacaannya, tapi yang harus dibaca dulu adalah soalnya. Maaf Pak Ilmi. Iya, betul, Pak. Pak Ilmi, maaf, saya kok nomor 1 yang kelihatan ini di layar, nomor 2-nya nggak ada yang baru dibaca. Satu. Ya, tetap yang nomor 1 itu aja yang ada di layar laptop. Loh, iya tak, Bu? Iya. Yang lain gimana? Yang lain? Enggak, yang Pak. lain? Udah berubah kok, Pak. Udah berubah, Pak. Udah berubah, Ini udah mulai ke Oh, berarti pertanyaan sinyal kedua. Bapak Ibu itu. Oh, ya. sinyal. Iya, Sinyal Bu. itu. Kami sudah berubah, Bu. Iya, ini masih nomor 1 aja dari tadi nih. Kami sudah dibawa, Bu. Ya udah, dengarkan saja. Oke, baik. Terima kasih. Berarti sinyalnya videonya di on cam aja, Bu. On cam aja. On cam. Iya. Udah mati semuanya video sama speaker. Oke, baik. Oke, iya. Jadi kalau ada soal panjang seperti ini, Bapak Ibu harus membaca soalnya dulu, jangan teksnya. Kalau dibaca dari atas teksnya, nanti terus Duluan. soalnya, akhirnya Bapak Ibu baca lagi ke atas ya. Padahal Iya, betul, Pak. waktunya sangat singkat, sehingga dibaca dulu soalnya, baru ke teksnya. Nah, di sini soalnya ini yang diminta adalah bagian orientasi ya. Bagian orientasi. Bagian orientasi itu tadi apa, Bapak Ibu? Tema. Pengenalan ya. Pengenalan tema. Pengenalan latar, pengenalan latar dan Topik, tokoh. tokoh ya. Jadi pengenalan tema, pengenalan latar, pengenalan tokoh. Yang mana kira-kira? A, B, C, D, E. Ini dulu pernah saya bahas tapi pernah saya keliru jawab, Bu. Ini dulu. Coba kira-kira yang mana ini ya orientasi? Pasti yang atas ya, pasti ya. Kalau saya, Pak, jawab Pak. Pasti yang atas ya. Kenapa kok yang atas orientasi itu? Pak. Karena masih pengenalan latar ya, Pak ya. Iya, mesti kan yang atas itu kan ya kita kenalkan dulu kan ya. Nah, coba
Yang A dan yang E ini hampir menipu ini. Saya pernah keliru jawab juga ini. Pernah. Jadi yang benar adalah yang mana kira-kira antara yang A dan yang E? Apa? Yang B, C, D itu sudah tidak masuk hitungan ini. Ya. Ini sudah masuk ke Komplikasi. ini ya, ini sudah masuk ke komplikasi. Ya, masalahnya. Nah, sudah ada masalah ini. Ya, Pak. Ini gadang, ini masalah. Kemudian terlambat meeting juga masalah. Ya kan? Proyeknya dimarahi bosnya ini ya, ini bukan masalah sebentar lama. Nah, dimarahi bosnya itu. Jadi ini sudah komplikasi B, C, D ini ya. Nah, kira-kira yang A dan yang E kita bandingkan. Adakah tema di situ? Pengenalan tema. Pengenalan tokoh ada? Ada, kalau tokoh dua-duanya ada ini, Pak. Tokoh ada, Pak. Ada, iya. Kedua-duanya ada. Tokoh kedua-duanya adalah itu, makanya itu. Terus tempat latar ada di sini. Latar yang E. Latar yang E, kalau untuk yang A itu tidak ada. Nggak ada. Nah ini. Latarnya itu kamar mandi ya, Bu ya? Latarnya kamar mandi. Kalau yang A ini latarnya di mana kira-kira? Kantor. Masih di tempat tidur. Masih di tempat tidur ini latarnya, ya kan? Latar itu kan ada latar tempat, ada latar apa saja Bapak Ibu? Waktu. Ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar satu lagi ada apa itu latar Suasana apa? Ya? Suasana bukan? Ya. Iya. Suasana. Nah, kira-kira di sini latar waktunya ada ya? Yang A. Ada. Yang E ada. Ya. Yang E juga ada. Nah. Kira-kira yang paling cocok yang A apa yang E? Saya pernah jawab yang E. Yang E. Saya, Pak. Yang lengkap. Tapi yang saya kan yang orientasi ya, namanya orientasi itu biasanya di atas Bapak Ibu. Atas. Jadi Agusnya ada, Agus ini yang kalimat yang kedua. Oh Tuhan, Agus terkejut. Ini Agus yang sudah dikenalkan di yang pertama ya. Tinggal ini suaranya Ada sponsor ini. Terdengar ini masih banyak suara. Tolong Bu, bising kali. Bagus sekali suaranya Pak. Ya. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu coba lihat yang pertama ini. Agusnya ada ya, kemudian yang E ini juga ada, tapi yang E itu sudah dikenalkan di A di atas, ya. Atas Pak. Dikenalkan di atas sehingga yang paling tepat antara A dan E ini jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Saya pernah keliru jawab itu ya, keliru jawab. Ternyata yang paling tepat itu yang A. Kenapa kok yang A? Alasannya Agus ini sudah dikenalkan di sini sehingga walaupun di sini ada, ini tidak termasuk ke dalam orientasi. Tapi ini masuknya ke mana? Orientasi. Dia ini sebagian orientasi ya. Sebagian orientasi, tapi sebagian yang lainnya ini termasuk loh. Rising apa Bapak Ibu? Yang mulai ada konflik itu loh. Rising apa? Mulai muncul itu loh tadi. Rising action. Nah, rising action. Jadi di sini itu sebagian ada orientasi, sebagian ke rising action. Artinya sudah mulai muncul ini.
Kenapa kok sudah mulai muncul? Dia itu terlambat gitu loh. Sudah siang. Nah, itu sudah mulai muncul ini. Jadi dia masuknya rising action. Ya. Action. Terus yang termasuk ke dalam terakhir itu apa Bapak Ibu namanya tadi? Resolusi. Ada orientasi, ada komplikasi, ada satunya resolusi. Resolusi itu pasti di akhir ini. Ini salahku Dep, aku begadang semalam nonton tim sepak bola. Nah ini sudah mulai. Resolusi. Makanya kamu harus mengutamakan profesi. Ini sudah resolusi. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya ulang sekali lagi. Yang atas ini termasuk apa Bapak Ibu? Orientasi. Ini mulai masuk rising action. Rising action ini. Rising action. Lah, ini mulai memuncak ini. Klimaks ini dimarahi bosnya ya. Dimarahi bosnya klimaks. Terus habis itu mulai anti klimaks ya ini. Mulai anti klimaks. Baru yang termasuk ke resolusi ya, seperti itu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham sekali, paham sekali. Resolusi. Nah, besok bisa jadi teksnya bukan ini, tapi yang ditanyakan tetap sama. Yang ditanyakan ya orientasi, komplikasi dan resolusi. Iya, Pak. Ya. Bisa jadi soalnya diubah Pak ya, tapi iya, bisa jadi teksnya diubah, tapi soalnya tetap sama. Bapak Ibu disuruh memilih antara orientasi, komplikasi dan resolusi. Ya. Orientasi pengenalan, komplikasi terjadi masalah, resolusi penyelesaian. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ke nomor 3, silakan. Silakan nomor 3, ya. Nomor 3, Ibu Fitri Aisyah, silakan. Nomor 3 ya. Ya. Mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator adalah A. Membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. B. Setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. C. Siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. D. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. E. Secara individu, siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Identifikasi kosakata dan ini kegiatan inti Bapak Ibu, kegiatan inti ya, kegiatan inti yang ditanyakan. Kegiatan inti ya, yang ditanyakan kegiatan inti. Yang mana kira-kira kegiatan inti? Biasanya kan mengawali itu siswanya menyimak dulu ya. Iya, Pak. Nah, berarti menyimak ini bukan kegiatan inti ya. Nah, setelah menyimak biasanya apa, Bapak Ibu? Menjelaskan. Menyimak itu masuk inti, tapi dia masih di awal gitu ya. Jadi ini maksudnya yang di tengah-tengah maksudnya ini ya. Yang ditanyakan itu ya. Terus apa Bapak Ibu? Membaca, siswa membaca. Nah, menyimak terus habis itu membaca ya. Membaca. Nah, membaca. Nah, berarti yang tengah-tengah kegiatan intinya ya harusnya sama dengan ini. Harusnya sama dengan identifikasi indikatornya ya, harusnya sama dengan identifikasi kosakata. Jadi setelah membaca baru mengidentifikasi ini yang kegiatan inti ya. Nah, diidentifikasi. Baru menjelang akhir mau terakhir itu membuat kalimat. Buat kalimat ya. Terus secara individu siswa menyebutkan kosakata ini di mana Bapak Ibu? Di tengah ya.
di kegiatan inti. Ini ya, jadi tetap ini semuanya di kegiatan inti, tapi dia yang termasuk di tengah-tengah intinya ya. Kegiatan inti yang bermakna yang ada di tengah-tengah ini ya. Jadi cenderung itu sesuai dengan indikatornya ya. Ya, tiba Pak ya. Identifikasi. Nih, Ya. kalau kami ini sudah terkecoh Pak, kalau lihat ini. Karena semua kegiatan inti Pak. Iya, karena semua kegiatan Ya, inti. semua Jadi kegiatan inti. kita lihat indikatornya Bapak Ibu. Indikatornya di situ ternyata Identifikasi. apakah identifikasi ya. Jadi kita ke sana. Kalau menyimak itu di awal-awal itu ya, menyimak terus habis itu disuruh membaca, terus secara individu menyebutkan ya, menyebutkan kata-kata ya, menyebutkan kosakata. Terus baru tengah-tengahnya itu mengidentifikasi. Ya. Habis itu terus membuat kalimat ini ya. Nih. Oke, lanjut berikutnya. Tapi kalau nanti disuruh apa Bapak Ibu ya, biasanya itu membuat indikator ya. Itu kita pilih yang paling tinggi ya. Yang pengayaan ya. Yang masuk pengayaan ya. Misalkan disajikan KD gitu ya. Kompetensi dasar, kemudian Bapak Ibu disuruh menentukan indikatornya, maka carilah indikator yang indikator pengayaan, yaitu mulai C4 sampai C6 itu ya Bapak Ibu. Nah itu kalau disuruh mencari indikatornya. Oke lanjut berikutnya, silakan. Ibu Kristina, silakan Bu Kristina membacakan nomor 4. Mikrofonnya dibuka Bu Kristina. Ada nggak? Ibu Hersalina. Silakan Bu Hersalina. Ya Bu, baik. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan KD, menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks, tulis, dan visual, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Berdasarkan KD di atas, cakupan materi yang termuat dalam KD tersebut adalah titik-titik. A. Teks petunjuk, kosakata, kalimat efektif. B. Teks visual, kosakata, penggunaan alat. C. Teks petunjuk, teks tulis, suku kata. D. Teks petunjuk, kosakata, paragraf. E. Teks petunjuk, penggunaan alat, kalimat efektif. Selesai, Bu. Ya, silakan. Yang mana kira-kira? Berdasarkan KD, kita disuruh menentukan materinya. Materinya tentang apa saja kalau KD-nya seperti itu. Menyajikan petunjuk penggunaan alat, tes petunjuk, kosakata, dan kalimat efektif. Ya, yang mana Bapak Ibu? Yang Bagian A, B, A. Yang A. A. Yang A. Oke, kenapa bisa milih yang A? Materi Kenapa kok bisa memilih yang A? Melihat di soal itu, Pak. Melihat di yang ada dalam KD, Pak. Di soal. Oke, jadi begini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, yang B ini penggunaan alat itu masuknya ke teks petunjuk. Penggunaan alat kita masuk teks petunjuk. Ya. Kemudian suku kata itu masuk ke kosakata. Terus paragraf itu masuknya ke kalimat efektif. Jadi yang paling intinya adalah yang A ya. Jadi ini penggunaan alat itu masuk ke dalam teks petunjuk. Suku kata ini masuk kosakata. Paragraf ini masuknya ke kalimat efektif. Jadi yang lebih cocok adalah yang A. Ya.
Nih. Baik, selanjutnya yang nomor 5, silakan. Nomor 5, Ibu Lilis Hapianti, silakan. Terima kasih Bu Susi. Ya. Pak Samsul, guru kelas 4, akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar 4.6. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan rumusan KD tersebut, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan Pak Samsul adalah A. Buku tentang puisi, B. Gambar, C. Media realita ya, D. Realia, Video pembacaan puisi, E. Teks puisi. Yang mana kira-kira? Media realia itu yaitu media benda nyata. Media benda nyata. Itu media realia. Kita kan biasanya kadang pakai media benda nyata kan ya. Ya, yang dapat yang hidup, misalkan kita bawa ayam ke sekolah gitu kan. Itu termasuk media juga kan ya. Iya. Itu namanya media realia ya. Oke. D. Yang mana kira-kira? Yang D, Pak. D. Pembacaan puisi. Pembacaan puisi. Video pembacaan puisi. Kenapa kok bisa video pembacaan puisi? Apa? Karena di sini melisankan. Melisankan terus ada medianya, Pak. KD-nya pun KD keterampilan, Pak. KD-nya keterampilan, melisankan. Oke. Harus ada contohnya. KD-nya jelas keterampilan karena di sini 4 titik ya. 4 titik itu kan keterampilan ya. Kalau 3 titik maka pengetahuan. Nah, media pembelajaran kira-kira melisankan pakai buku cocok? Enggak cocok ya kan. Melisankan pakai gambar kira-kira cocok Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cocok ya. Melisankan pakai benda nyata cocok? Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Terus melisankan pakai video pembacaan puisi? Bisa jadi juga. Bisa jadi. Oh iya, pakai bisa teks jadi. puisi? Bisa. Tidak ya. Jadi yang lebih cocok medianya adalah pakai video. Video. Media realia ini lebih luas. Kalau ini sudah mengkerucut yang D itu. Kan tadi yang C kan bisa jadi. Karena realia itu lebih luas, dia tidak disebutkan benda nyatanya itu apa kan gitu kan ya. Jadi lebih condong ke D, video. Dengan menggunakan video medianya, maka siswa itu akan bisa melisankan puisi dengan baik ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Ya, lanjut. Nomor 6, Bu Idawati. Silakan Bu Ida. Nomor 6 ya Bu ya. Makasih Bu. Ya. Bacalah puisi di bawah ini. Diponegoro. Di masa pembangunan. Langsung baca itunya aja Bu, di bawah langsung pertanyaannya aja. Oh. Makna kias larik puisi pedang di kanan keris di kiri adalah A. Ketulusan, B. Kemarahan, C. Keberanian, D. Kebencian. Ketangguhan. Ketangguhan. Ketangguhan, Pak. Ketangguhan. Dari mana kok tahu ketangguhan? Keberanian. Kias pedang di kanan, keris di kiri, Pak. Makna kiasnya. Hebat itu, Pak. Pedang di kanan, keris di kiri. Kiri. Ketangguhan, Pak. Artinya tangguh itu ya? Iya, Pak. Kanan kiri ada jadi tangguh gitu ya? Tangguh. Bisa jadi. Yang apa? Kalau keberanian juga bisa? Bisa jadi. Tapi kalau kebencian enggak ya? Ya. Kemarahan juga bisa jadi ya?
Biasanya kalau orang marah bawa pedang ya. Nggak semuanya, Pak. Nggak semuanya ya. Pas. Oke, baik Bapak Ibu, kita analisis ya di sini ya. Jadi di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Ini kan Khairil Anwar itu di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api, ini kekaguman ya, bentuk kekaguman ya, jelas ini ya. Jadi kekaguman terhadap siapa? Sosok Diponegoro. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Ini termasuk ke dalam keberanian. Ini ya, pemberani. Ya. Baru selanjutnya pedang di kanan, keris di kiri, berselepang semangat tak bisa mati. Ini artinya mengiaskan sebuah semangat. Ya, sebuah semangat kesiapsiagaan ya. Siap siaga itu berarti tangguh ya, termasuk ketangguhan tadi ya. Ya lebih cocok ya. Betul. Jadi kekaguman tadi yang atas sendiri ya. Yang atas ini tadi ini termasuk kekaguman ini. Terus yang ini keberanian. Nah, baru yang ini termasuk ketangguhan. Oke, jadi diteliti lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau ada seperti ini bisa jadi ya tidak Diponegoro, tapi Bapak Ibu lihat ya, lihat keseluruhan sehingga nanti tahu makna satu per satunya. Oke, berikutnya silakan nomor 7. Nomor 7. 7. Ibu Nur Afni Yulita. Ya Bu, terima kasih Bu. 7. Di sebuah perkampungan hiduplah seorang pemuda miskin yang sebatang kara. Ia tidak memiliki harta apapun kecuali gubuk rapuh peninggalan orang tuanya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, pemuda tersebut selalu mencari kayu bakar di hutan. Kemudian kayu tersebut dijual atau ditukar dengan bahan pokok lainnya. Meski hidup serba kekurangan dan tidak memiliki siapa-siapa, pemuda tersebut sangat baik dan juga penyabar. Pada suatu hari, saat mencari kayu bakar di hutan, unsur intrinsik yang paling dominan pada penggalan cerita di atas adalah A. Penokohan, B. Latar, C. Alur, D. Amanat, E. Tema. Kira-kira yang paling dominan apa di situ, Pak? Jadi ini tokoh ya, tokoh siapa di sini? Pemuda ya? Pemuda. Yang paling dominan. Kalau latarnya kira-kira dominan apa enggak di sini latarnya? Latar itu kan bisa jadi tempat ya. Tempat cerita. Tempatnya di hutan. Tapi tidak diceritakan detail hutannya ya. Hutannya gimana? Hutannya bagaimana? Atau gimana enggak ya? Jadi enggak terlalu dominan ya latarnya ya. Iya, Pak. Kalau alur gimana? Alur ceritanya ya, Pak. Ceritanya kurang pas, Pak. Paling dominan alurnya enggak ya? Iya, enggak. Ya, amanat tidak, tema juga tidak. Maka yang lebih tepat adalah penokohan. Penokohan. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini nomor 8. Ya. Oke, nomor 8. Ibu Dwi Lestari. Dwi, ada? Ya, Bu, ada. Iya, silakan, Bu. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca dan didengar.
Dan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah dalam kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam membiasakan berpikir kreatif adalah A. Membaca contoh dongeng yang diberikan guru. B. Menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca. C. Menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. D. Mendengarkan guru mendongeng dengan seksama. E. Mendiskusikan tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng atau kolaboratif. Sudah, Bapak? Ya, kira-kira yang mana? Bagian C, Pak, menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Menuliskan kembali itu kreatif. Kreatif, Pak, dengan bahasa sendiri, Pak. Kalau menceritakan kembali? Kreatif juga Mas. Sama, Pak. Enggak kreatif. Mendiskusikan. Iya. Kurang kreatif. Berpikir menceritakan kembali tidak kreatif ya. Tidak. Yang Karena E, hanya Pak. mengulang saja kan. Bagian E, mendiskusikan. Yang mendiskusikan, Pak. Mendiskusikan. Bagian C, mendiskusikan tokoh-tokoh. E. Diskusikan itu berarti kolaborasi. Kolaborasi. Ya, itu ada keterangannya ya. Ini kan kita disuguhkan dengan 4C kan ini ya. 4C ya Bapak Ibu ya. 4C ya. Jadi nah di sini kita yang ditanyakan itu creativity ya, kreativitasnya ya. Ada apa saja 4C itu Bapak Ibu? 4C masih ingat apa 4C itu? 1. Critical thinking. Critical thinking. Nah, terus apa lagi? Creativity. Communication. Collaboration. Terus critical thinking. Nah, yang termasuk kreatif. Kreatif itu ya yang C ya, jelas ya. Menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri kan termasuk kreatif. Dengan bahasanya sendiri. Kalau menceritakan tadi itu hanya mengulang saja. Tapi kalau yang C ini dengan bahasa sendiri lah, ada dengan bahasa sendiri. Ini kreatifnya di sini muncul ya. Kreatif. Ada yang bahasa sendiri. Baru bergabung. Hot itu Pak kalau dengan bahasa sendiri itu. Ya kan? Menurut bahasa sendiri itu kreatifnya di mana di sini? Kreatifnya adalah dengan bahasa sendiri itu kreatif. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 9. Silakan. Nomor 9, Bu Swepah. Silakan Bu Swepah. Ya, silakan. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat seruan dalam kurung ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain adalah A. Menyimak kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. B. Memahami ciri kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. C. Mengerti ciri-ciri kalimat efektif dan penggunaan ejaan yang benar. D. Mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. E. Menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan. Pak. Ini KD ya, KD. Kita disuruh mencari indikatornya, ya kan? Ya. Kita disuruh mencari indikatornya, maka kita cari indikator yang lebih tinggi. C, Pak, mengerti ciri-ciri kalimat efektif. D. C, mengerti. Mengerti ciri-ciri. Mengerti itu ada di KKO, Bapak Ibu. Mengidentifikasi, Pak. Mengidentifikasi. Mengidentifikasi kalimat.
Yang tidak efektif, ejaan yang tidak benar. Yang tidak benar. Mengidentifikasi itu masuk C berapa, Mas Yan? Mengidentifikasi C2 Pak, mengidentifikasi. Mungkin menyimak. Ya, kira-kira yang mana ini? Mencermati. Bagian C, Pak. Identifikasi. Mengerti ciri-ciri enggak ada, Bu, di KKO ya? Ya, tidak ada. Jadi menafsirkan C itu jelas informasi enggak yang itu, ada, Pak, dalam surat tersebut. menyimak kalimat yang tidak efektif dan yang tidak benar. Memahami. Menafsirkan tuh informasi yang ada. Memahami, Pak. Menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan. Tapi bisa juga Bagian Pak. O, Nyimak tuh, Pak. menafsirkan. Oh, gitu kan? Lebih tinggi menafsirkan ya? Iya, Pak, C5. C5 menafsirkan ya, lebih tinggi. Kalau saya cenderung ini ya. Dia ke pengayaan udah ya. Ke pengayaan ini. Oke. Yang lainnya itu kurang tepat ya. Jadi kalau disuruh nyari IPK itu cari IPK yang lebih tinggi ya, cari IPK yang lebih tinggi. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 10, silakan. Ini harus dibaca dulu soalnya ya. Iya, Pak. Teksnya. Ya, ini. Ya. Mana? Silakan. Ibu Jenita, silakan Ibu Jenita. Saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Oh iya, sabar ini saya pakai HP soalnya. Jika dipahami mati, Bu. Teks di atas termasuk jenis teks cerita. Kenapa kok dia termasuk teks cerita, Bapak Ibu? Ini loh, termasuk teks cerita. Haji Ahmad Dahlan berasal dari ini. Kenapa kok ini teks cerita ya? Alasannya kenapa? Menceritakan tergolong teks cerita. Menceritakan kembali masa lalu. Masa lalu kan tadi sudah saya terangkan kan di awal ya pas materi itu kan ya. Jadi teks cerita. Ini termasuk cerita apa ini kalau seperti ini? Teks cerita ulang ya. Cerita ulang. Cerita ulang. Jadi menceritakan kembali yang sudah pernah terjadi ya, cerita ulang. Maka di sini Bapak Ibu ini. Nah, isinya disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian, urutan peristiwa di masa lampau. Itu termasuk narasi. Ya. Narasi itu sama dengan teks cerita. Nah, ya. Kemudian isinya menunjukkan suatu objek. Ini termasuk deskripsi. Isinya menjelaskan atau memberikan pengertian pengetahuan. Ini eksposisi ini ya. Saya kasih keterangan ya. Nah, makanya tadi saya suruh Bapak Ibu untuk tulis itu ya itu tadi ya. Ini eksposisi. Kemudian isinya berdasarkan peraturan normatifnya berisi penjelasan sebab akibat fenomena alam eksplanasi. Jadi yang termasuk kenapa kok disebut dengan teks cerita? Karena isinya disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian di masa lampau. Jawabannya yang mana? Narasi. Ya, yang A. Narasi itu sama dengan teks cerita. Menceritakan. Harus paham ini berarti Bapak. Deskripsi menggambarkan eksposisi berisi pengetahuan normatif berisi peraturan. Eksplanasi fenomena alam.
Ya, jadi ini harus diingat Bapak Ibu. Dan ini keluar di UP loh ya. Jadi harus ya keluar Pak. UP pertama. Ini ya harus dipahami betul kata kuncinya. Narasi itu berdasarkan kronologi kejadian. Deskripsi menggambarkan, eksposisi pengetahuan normatif, peraturan, eksplanasi fenomena alam. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya, ayo. Ya, berikutnya Ibu Relawati, silakan. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu Ela. Ya. Sayang keluarga. Keluarga sebagai pelindungku, aku sangat sayang ibuku. Aku sayang ayahku. Aku juga sayang adik-adikku. Merekalah keluargaku, milikku seutuhnya. Sangat bahagia bisa memilikinya. Selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu saling menyayangi. Jangan pisahkan kami, Tuhan. Suasana yang terkandung dalam puisi di atas adalah A. Bahagia, B. Menyayangi, C. Melengkapi, D. Memiliki, E. Mengharap. Apa melengkapi? D ya. Mengharap. Bahagia. Suasana Bapak Ibu. Suasana itu kira-kira gimana ya? Bahagia. Menyayangi. Bagian B Pak, menyayangi. Suasana bahagia. Iya kan? Kalau suasana menyayangi ada suasana menyayangi Bapak Ibu. Tidak ada Pak. Jadi suasana itu ya haru, gelisah, bimbang, semangat, tenang, pasrah. Pantasan aku nggak lulus Pak, ini aku pilih menyayangi Pak kemarin. Menyayangi. Loh, makanya. Iya, aku dapat Pak ini di nomor 54. Aku pilih B. Rasa aku gagal Pak. Makanya Ibu ada di sini ya. Masya Allah Ibu, nomor soalnya juga masih ingat ya. Iya Bu, aku udah masih ingat nomornya ini loh, nomor 54. Harap. Oke, baik. Ini Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan. Suasana itu ya bentuknya gembira, bahagia, sedih, haru, gelisah, bimbang, semangat, tenang. Lah, suasana menyayangi ada, enggak ada ya. Suasana melengkapi juga enggak ada. Suasana melengkapi enggak ada. Maka yang cocok adalah suasana bahagia. Ya, Bapak Ibu. Jangan tertipu ya. Jangan tertipu sekali lagi. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Tolong kata kunci yang sudah saya terangkan itu dipahami dengan baik. Ya Bapak Ibu bisa menjawab. Cari ya Pak jawabannya. Oke. Nanti saya kirim ya ini ya. Saya kirim ya. Baik Pak. Baik, saya ditanyakan sampai sini. Silakan. Silakan, ada yang ditanyakan. Ada ya? Oke. Jadi itu tadi soal update terbaru. Jadi kalau Bapak Ibu enggak belajar itu eman-eman nanti ya kalau keluar ya. Terus jangan mudah percaya dengan soal, dibaca lagi siapa tahu diacak ya, diacak. Itu saja saya kembalikan ke Bu Susi. Bu Susi, silakan. Terima kasih Pak Ilmi. Alhamdulillah malam hari ini ya. Walaupun tadi kita dapat berapa soal, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa memahaminya ya. Tadi dilihat ada beberapa soal yang sama, yang keluar ya. Tapi nanti itu harus dipahami. Jangan diingat jawabannya A atau B atau C gitu kan. Itu harus dipahami karena soal itu bisa saja berubah posisi jawabannya ataupun bentuk pertanyaannya juga berubah. Mungkin untuk malam hari kita cukupkan ya Pak Ilmi. Ya, kita cukupkan. Nanti kita akan bertemu lagi di besok malam.
Nanti materi yang tadi Pak Ilmi share di grup ya. Saya juga akan men-share videonya. Setelah ini saya proses dan saya kirim. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya. Bapak Ibu, selamat membaca-baca lagi materi yang tadi, latihan yang tadi ya. Kita cukupkan. Terima kasih Pak Ilmi, terima kasih semuanya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Pak Ilmi, Bu Susi. Bapak. Izin live ya Bu.